Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya di kesempatan semester 2 untuk mahasiswa TRKI ya dalam mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Semoga Allah senantiasa menjaga kita sehat dan selalu dalam kebaikan serta siap untuk terus menimba ilmu ya. Oke, ini adalah mata kuliah dengan bobot cukup besar, 3 SKS ya. Kodenya sendiri adalah PAP 1213. Karena 3 SKS dengan proporsi 1 SKS teori dan 2 SKS praktik, kita dijadwalkan bertemu hari ini dari pukul 7 sampai pukul 12.10 kalau nggak salah ya. Jadi kuliah 50 menit, terus dilanjut dengan pendalaman kasus melalui aktivitas praktikum ya. Oke, mata kuliah ini pengampunya adalah saya dan Ibu Fadila Margasati. Kita sudah tergabung di grup mata kuliah ya. Kemudian ada yang sit in, ini adalah dosen TRKI, mungkin kedepannya nanti akan mengasuh juga. Itu ada Ibu Livia Rea, kalau Ibu Livia sudah bersama di manajemen bisnis ya. Kemudian ada Ibu Vida. Ibu Vida mungkin baru bergabung ya dengan saya dan Livia, juga Bu Fadila ya. Teknisinya juga 2 orang, ada Mbak Puput, kalian juga sudah kenal ya, dan Mbak Ira kalau tidak salah ya. Kita lanjut saja. Kenapa keberadaan mata kuliah ini diperlukan untuk struktur kurikulumnya Prodi TRKI. Jadi mata kuliah ini hadir untuk memberikan bingkai landasan bagaimana Anda dalam struktur aktivitas produksi itu mengelola segala kegiatannya untuk tujuan efisiensi dan efektivitas kerja ya. Jadi ini bahan kajian yang akan kita pelajari selama 15 kali pertemuan dan beberapa kali evaluasi ya. Mulai dari lingkup, kemudian sistem produksi, membedakan apa itu manajemen produksi dan apa itu manajemen operasi ya. Kemudian kita masuk ke factory planning ya, perencanaan pabrik. Masuk dalam konteks ini nanti kita akan usahakan, saya belum cerita sama Bu KPS ya, bahwa di agribisnis itu kebetulan kita desain untuk semester ini ada 3 dosen industri dan salah satunya itu adalah mengampu sebagai dosen industri di mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi untuk sarjana terapan agribisnis pangan. Jadi saya ingin juga nanti di topik factory planning dan penentuan kapasitas ini mahasiswa juga ikut bergabung ya. Penjadwalannya nanti Sabtu, tiap Sabtu 4 kali pertemuan ya. Nanti jadwalnya pasti Ibu akan bagi di sini gitu ya. Kemudian ada bagaimana pengelolaan persediaan ya, persediaan produk maupun produk jadi. Nah, masuk ke ujian tengah semester setelahnya itu nanti dengan Bu Fadila kita masuk ke perencanaan produksi dengan forecasting ya, penjadwalan kegiatan dengan beberapa metode ya, hingga ke pengendalian kualitas. Kalau lihat struktur kurikulumnya Prodi TRKI, saya lihat manajemen pengendalian itu ada mata kuliah tersendiri. Ini tidak akan overlap ya, boleh jadi perspektifnya kita berdasarkan ini yang berbeda ya. Nanti yang ada itu adalah satu kesatuan dalam pengelolaan organisasi. Tentu memang landasan pengendalian kualitas itu menjadi hal yang sangat substansial gitu ya. Kalau untuk mata kuliah pengendalian mutu sendiri boleh jadi itu sudah masuk dalam kesatuan sistemnya ya, bagaimana menjaga pola budaya dan budaya mutu bisa mampu diterapkan dan bagaimana upaya pengukuran indikatornya mungkin lebih ke arah sana ya. Tapi kalau pengendalian mutu yang di bagian MPO ini adalah memastikan bagaimana produk yang didesain dari awal, mulai dari tahap pengadaan bahan maupun segala hal yang diperlukan di subsistem input,
tertransformasi dengan efisien dan efektif untuk menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan apa yang sudah dirancang di bagian perencanaan ya. Setelah dilakukan ke pelaksanaan, kemudian ada pemantauan untuk kontrol. Nah, kita menilai apakah target kualitas barang yang kita hasilkan itu memenuhi kriteria standar perusahaan atau tidak. Nah, itu lebih ke arah sana untuk topik pengendalian kualitasnya. Beberapa buku yang digunakan Anda boleh pakai yang mana saja. Di antaranya di sini ada Sofyan Asauri ya, kemudian ada Taha Hamdi terkait sama optimasi jumlah produksi optimal. Kemudian ada Bu Fasarin ya, ini terjemahan. Ada Tani Handoko, ada John N. Herding, kemudian ada Pak Mulyono, Sri Mulyono. Ini agak redundansi ya, ada pengulangan. Nah, mana aja Anda boleh baca. Dan saya yakin Anda punya sumber literasi yang terbuka luas di Open Digital Library yang sekarang Anda bisa akses ya dimanapun Anda berada dengan kelimpahan teknologi library digital gitu ya. Salah satu hal yang Anda bisa lakukan adalah menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Mudah-mudahan sudah tergabung ya di dalamnya. Nah, ini untuk struktur penilaian karena tadi proporsinya 1-2 SKS-nya praktikum, jadi 67% itu komponen penilaian dari praktik ya. Tentu Anda jangan melewatkan berbagai komponen penilaian ini ya. Insya Allah mata kuliah ini dengan proporsi seperti itu akan membantu Anda untuk bisa dapat nilai A ya. Jadi bisa maksimal lah ya. Jadi Anda pastikan itu komponen-komponen praktikum mulai dari hasil praktik, laporan, aktivitas hingga ujian praktikum ya. Jangan kurang dari 75. Tapi insya Allah saya percaya kalau mahasiswa TRKI semangatnya tinggi ya, dan itu bagus sekali gitu ya. Oh ya, selamat kepada Panji ya, kalau tidak salah mendapatkan salah satu prestasi kemahasiswaan dengan kompetisi karya ilmiah ya, bahkan bersaing dengan top 5-nya perguruan tinggi Indonesia ya. TRKI cukup membanggakan, mampu berbicara. Nah, sekaligus saya mengstimulasi ini ada peluang untuk PKM, kegiatan kreativitas mahasiswa ya, sampai tanggal 23 Maret ini dibuka kesempatan, ayo kalian bisa tanya kakak tingkatnya. TRKI punya ruang sangat luar biasa untuk dieksplorasi, bisa jadi sumber-sumber prestasi mahasiswa ya. Mungkin Ibu Livia dan Ibu Vida bisa membantu memotivasi mahasiswanya supaya semangat untuk ikut masuk atau membuat proposal dan diupload gitu ya. Mungkin bisa tanya-tanya kakak tingkatnya untuk bergabung supaya kelompoknya tidak dari semester 2 saja ya. Nah, itu biasanya Bu Oktarina selaku Kaprodi akan semangat sekali untuk membuat koridor supaya mahasiswanya tidak melewatkan kesempatan ini. Semangat ya, Ibu juga ikut berbangga kalau kalian memanfaatkan momentum ini. Jadi bagian dari mengasah keterampilan atau mengasah kapasitas soft skill Anda itu adalah membangun atau memanfaatkan peluang-peluang yang ada seperti ini dengan tidak melewatkannya. Tugas kita itu berproses, membuat, upload. Soal nanti hasil itu akan anggap saja sebagai hadiah gitu ya. Jadi seperti dapat bonus. Kalau kita sudah apply, udah lupain. Nah, nanti kita tahun depan tinggal nunggu pengumuman atau mungkin pengumumannya juga tahun ini gitu. Tapi intinya Anda lewat dulu proses yang jadi tanggung jawab Anda. Kalau Anda sudah ikut, sudah submission, itu artinya ada yang Anda tunggu. Tapi kalau Anda bahkan tidak mengirim, tentu nggak akan ada yang ditunggu gitu. Sama Ibu juga prinsipnya seperti itu. Kalau ada program-program peluang untuk dapat pendanaan, riset, atau kegiatan pengabdian, tugas Ibu, tugas teman-teman kita sesama dosen ini adalah berpartisipasi, ikut buat, ikut submit gitu ya. Nanti soal siapa yang dapat itu udah masing-masing bagian kita ya. Yang penting itu adalah bagian dari kita untuk berproses berusaha yang terbaik di bidang kita. Ya. Oke, kita masuk ke beberapa
Dua istilah yang harus kita pahami berbeda ya. Kenapa manajemen produksi itu disandingkan dengan operasi? Tetapi masing-masing ini juga bisa berdiri sendiri ya. Nanti ada penugasan kita ini adalah nanti akan saya sampaikan di belakang ya. Di antaranya juga membuat distintif antara manajemen produksi dan manajemen operasi. Secara harfiah, manajemen produksi itu memang terkait dengan how to produce thing like something invisible, something visible thing ya. Jadi sesuatu yang wujud bentuknya, produk gitu ya. Jadi terkait dengan membangun, membuat, merancang, menghasilkan produk ya. Tetapi kalau operasi nanti Anda ini termasuk di dalamnya adalah sinergi kegiatan antar bagian, pun yang paling utama adalah bagaimana bisa menghasilkan sistem yang efisien. Nah, jadi misalnya sistem operasinya komputasi atau sistem layanannya perusahaan jasa misalnya ada perhotelan, mungkin penerbangan dan lain sebagainya ya, bagaimana waktu tunggu antrian pasien dan lain sebagainya, itu kaitannya dengan manajemen operasi. Nah, Anda bisa lihat di sini kalau manajemen produksi itu dia biasanya proses produksinya alur ya, itu melibatkan raw material ya. Kemudian dia masuk ke bagian proses transformasinya, prosesnya terdiri dari berbagai aktivitas yang mungkin melibatkan reaksi kimia dan lain sebagainya ya, hingga ke output gitu ya, itu produksi. Mungkin dia dicerminkan dengan ada factory ya, manufaktur company, jadi ini perusahaan pabrikan gitu ya. Nah, tapi kalau operasi biasanya dia akan terkait dengan jasa-jasa, services, sistem gitu ya, consulting dan lain sebagainya yang terkait sama people, how to direct the people to reach the goal itu ya, itu bagian dari operating system ya. Kemudian kita masuk ini, jadi manajemen produksi dan operasi itu melingkupi produksi dan operasi ya. Nah, Anda bisa cerna nanti di dalamnya yang terkait dengan bagaimana memobilisasi sistem ini, operating system ya. Kalau produksi ini terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan visible thing atau produk ya. Kalau di sini services, itu biasanya saya membuat analogi sederhana untuk mengingat Anda bagaimana distinctive between operation and production ya. Kemudian kita masuk ke lingkup manajemen produksi dan operasi. Jadi apa yang ditangani di bagian produksi dan operasi ini biasanya dibedakan dalam aspek struktural ya. Jadi di sini terkait dengan berbagai aktivitas yang melibatkan interaksi antar komponen dalam kegiatan produksi ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah untuk subsistem input ya, apa yang dikelola mulai dari bahan baku, bahan setengah jadi, tenaga kerja, peralatan, capital, teknologi yang dibutuhkan ya mungkin. Nah, kemudian kalau yang secara fungsional itu terkait dengan aktivitas manajerialnya. Anda tahu bahwa segala aktivitas di sini butuh perencanaan, kemudian pelaksanaan, ada kontrol, ada evaluasi, yaitu aktivitas-aktivitas fungsional dari manajerial ya. Kalau struktural itu tahap-tahapannya, pembagian kerjanya ya. Tapi kalau fungsinya itu udah keterkaitan antara activity mulai dari planning, organizing, actuating hingga evaluasi atau monitoring ya, sama seperti penerapan prinsip manajemen dalam aktivitas produksi. Nah, aspek ketiga ini lingkungan environment ya, jadi lingkungan pabrikasi atau lingkungan operation sistemnya. Jadi di dalamnya tergantung bagaimana
kebutuhan-kebutuhan eksternal ya. Jadi fabrikasi itu keberadaannya ada di mana, membutuhkan prasyarat apa gitu ya. Nanti di factory planning kita akan bahas lebih luas untuk penentuan lokasi, bangunan, kemudian mulai dari evaluasi kelayakan lingkungan yang diperlukan untuk membuat fabrikasi baru, itu di bagian factory planning akan kita ulas ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem produksi. Nanti ada dua terminologi yang Anda wajib bisa mampu juga distintif. Jadi tadi pertama sistem produksi dan sistem operasi. Sekarang kita membedakan sistem produksi dan proses produksi gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam satu kesatuan sistem produksi, ini kita memilahnya, membaginya, jadi mengkategorize-nya itu dalam 3 elemen utama ya. Itu beberapa buku membedakannya sebagai subsistem input. Anda lihat di sini, subsistem input ya. Dia akan mendefine apa saja yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Misalnya di sini terlihat ada tenaga kerja, bahan-bahan, material, mesin-mesin, ya, informasi, modal, peralatan, teknologi, ya, lahan, tergantung sesuai dengan jenis produk yang akan kita hasilkan. Kemudian tahap kedua adalah subsistem transformasi. Transformasi, ada yang menyebut ini sebagai subsistem produksi. Jadi, subsistem proses produksi. Jadi transformation itu diterjemahkan sebagai processing system ya. Jadi proses produksinya. Jadi di sini teknologi dimobilisasi, kemudian dielaborasi bagaimana bisa berlangsungnya secara efisien ya, penggunaan waktu, minimum waktu antrian dan lain sebagainya ya. Ini mulai dari product design, planning, kemudian kontrol, maintenance ya. Ini organizing-nya. Jadi di sini fungsi-fungsi manajemen untuk memastikan aktivitas produksi masuk dalam proses transformasi ya. Kemudian kita masuk ke output, nah ya. Ada barang dan jasa, informasi. Jadi kita kalau pilih produk dan services gitu ya, secara garis besar gitu ya. Nah, ada garis balik ini sebagai flow yang menginformasikan hasil monitoring, pengendalian kontrol mutu dan lain sebagainya. Ini sebagai sumber informasi ya untuk improvement di bagian-bagian, bisa saja di persediaan bahan atau kebutuhan bahan, peningkatan kualitas. Nanti akan ada hasil di sini misalnya berapa persen produk memenuhi standar quality perusahaan, berapa persen produk cacat, berapa persen produk rusak, di titik-titik mana itu ditimbulkan. Nah, rekaman-rekaman catatan dari hasil evaluasi dan monitoring tadi yang menjadi input feedback untuk perbaikan proses siklus berikutnya ya. Nah, itu kurang lebih gambaran sistem produksi dan operasi ya. Sistem produksi dan operasi. Nah, berikutnya kita masuk ke sistem produksinya saja atau transformation prosesnya. Jadi subsistem produksi atau bagian transformasi. Anda tahu, Anda orang chemical engineering ya, basic science-nya, jadi tahu sekali bagaimana reaksi merubah transformasi material ya. Nah, ini beberapa proses transformasi yang terjadi sama proses produksi ya. Mulai dari secara fisik dia berubah ya, ini manufacturing. Untuk perusahaan yang menghasilkan barang itu pasti akan ada perubahan fisik. Kemudian kalau untuk perusahaan dagang itu ada transformasi retail ya, jadi ada pertukaran. Jadi boleh jadi tadi yang sifatnya grocery kemudian dibikin retail kecil-kecil, produk-produknya ya dibikin kemasan dalam ukuran berbeda seperti itu. Kemudian ada transformasi lokasi kalau untuk yang logistik ini yang rantai pasok logistik itu ada penyimpanan ya, transportasi. Ini ada transportasi tempat perpindahan material. Kemudian ada psychological transformation, ini healthcare, mulai dari nggak nyaman jadi nyaman, dari rasa sakit menjadi sembuh ya, atau termasuk juga untuk clinical center ya,
Ini lebih ke psychological, kemudian ada physiological ya. Ini untuk ke semacam hiburan, leisure, untuk memastikan Anda mendapatkan customer satisfaction gitu ya. Ini ada transformasi yang mungkin terjadi. Nah, kalau dalam subsistem produksi ya, jadi ini adalah salah satu subsistem dalam sistem produksi dan operasi. Jadi namanya kita bedakan menjadi subsistem produksi atau proses transformasi. Jadi yang mulai penanganan barang input masuk, kemudian ikut melewati sekalian tahap, misalnya di sini raw materialnya adalah jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk ini ya. Anda paham benar ini bagaimana proses secara kimiawi terjadi untuk bisa membuat jadi produk jus siap minum gitu ya. Itu tahapannya namanya proses produksi. Saya hanya memperkuat aja. Kalau dalam lingkup manajemen produksi dan operasi ini namanya subsistem produksi atau bagian transformasinya, proses transformasinya ya. Kita bicara tentang apa saja yang dikelola atau terkait related with manajemen produksi dan operasi ya. Jadi perlu dipahami kemarin pada waktu Anda pengantar manajemen bisnis bahwa apapun aktivitas bisnis atau aktivitas produksi itu di-define dari permintaan pasar yang ada ya. Jadi tentu bagian produksi juga harus aware bahwa rancangan jumlah produksi atau bahkan termasuk desain produk yang akan dia hasilkan atau perusahaan hasilkan itu based on the market need ya. Jadi kita wajib aware bahwa segala aktivitas yang kita lakukan, if it related with the business, it have to concern about the market needs ya. Jadi harus memperhatikan sisi permintaan dari konsumen atau pasar ya. Nah, dari situlah sumber informasi awal bagian produksi mendefine apa yang diperlukan tadi, membutuhkan apa gitu di bagian inputnya. Nah, itu di situ dilakukan inventarisasi ya. Kemudian pada proses transformasi ini semua aktivitas-aktivitas. Jadi Anda lihat di sini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu masuk di semua lingkup sistem produksi dan operasi. Jadi kalau kita melihat sistem produksi dan operasi ini adalah 3 kotak ini ya. Masukan, transformasi, dan keluaran. Tetapi kalau Anda masuk dalam manajemen produksi dan operasi, Anda wajib aware mampu membaca kebutuhan pasar. Nah, kemudian di dalamnya juga dalam memastikan semua subsistem ini bekerja saling bersinergi, Anda itu menggunakan prinsip-prinsip manajemen di dalamnya. Jadi mulai dari tahap masukan, transformasi hingga keluaran, ini fungsi manajemen dari POAC-nya, planning, organizing, directing atau actuating hingga controlling itu masuk semuanya untuk memastikan apa yang direncanakan menghasilkan output yang sudah memiliki standar perusahaan. Nah, penerapan manajemen, fungsi-fungsi manajemen ini penting memperhatikan kondisi eksternal dari aktivitas produksi dan operasi ini ya. Tentu termasuk di dalamnya adalah kebijakan, landasan perundang-undangan, aturan hukum ya, kemudian perkembangan ipteks ya, kondisi sosial ekonomi, termasuk di dalamnya juga global climate change itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, termasuk di dalamnya selera pasar, mengelola organisasi tenaga kerja ya, hubungan industrial, hubungan internasional kalau pasar kita pasar ekspor ya. Itu adalah situasi-situasi yang terkait dengan manajemen produksi dan operasi. Oke. Nah, tanggung jawab kalau Anda masuk dalam pekerjaan manajemen produksi dan operasi, ini di sini ada 11 pekerjaan utama. Tentu kita kalau sudah levelnya
manajer mengelola ini semua gitu. Tapi untuk lulusan pertama biasanya kita akan masuk dalam salah satu pekerjaan atau salah dua ini gitu, atau salah tiga gitu ya. Tapi sebagai penanggung jawab produksi, itu Anda wajib aware dengan semua tanggung jawab ini. Anda pun mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk semua aktivitas tanggung jawabnya ini. Dan Anda kalau masuk dalam bagian dari pekerjaan di lingkup manajemen produksi dan operasi, Anda juga wajib aware bahwa ini adalah satu kesatuan padu untuk memastikan output atau produk yang ditargetkan oleh perusahaan yang menjadi tanggung jawab bagian produksi itu bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan, bisa memuaskan konsumen gitu ya. Karena sekarang untuk pengelolaan manajemen produksi dan operasi modern, kita tidak semata-mata hanya mampu memproduksi, tetapi apakah produksi itu mampu dijaga, memuaskan konsumen, harus selalu memuaskan konsumen. Makanya komunikasi bagian produksi dengan bagian pemasaran itu harus smooth, harus intens dan harus sinergi. Karena informasi dari pasar itulah yang didrive untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar. Kalau sesuai dengan permintaan pasar, berarti kita bisa pastikan konsumennya puas, konsumen mengkonsumsi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam mengeluarkan korbanannya, maka loyalty bisa didapat. Jadi pelanggan yang loyal yang akan melakukan pembelian atau konsumsi ulang dari produk dan jasa kita, itulah tujuan perusahaan. Karena hanya dengan pelanggan loyal, perusahaan akan memiliki kepastian pasokan cash flow dari hasil penjualan produk dan jasanya. Dan hanya itu yang bisa membuat perusahaan sustain, bisa berkelanjutan dan terus berkembang gitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi berdiri sendiri. Jadi penting sekali kita untuk memiliki kecerdasan problem solving dalam bentuk sistem. Jadi sistem critical thinking-nya harus masuk. Itu soft skill yang wajib dimiliki untuk level sarjana terapan ya, termasuk Anda di dalamnya.